Traders, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Fani Soherman, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pastinya ya. Di samping saya sudah ada Ibu Ratih Darmawan Gianda. Beliau adalah Vice President Investor Relations, Corporate Communications and Sustainability dari MAP Group, seperti itu ya Bu ya. Hai semua. Halo. Iya, halo Ibu, apa kabar? Baik. Iya, thank you banget untuk waktunya Ibu sudah bersedia hadir. Iya. Dan teman-teman, pastinya kita mau ngobrolin tentang apa nih? Kita akan ngobrolin seputar mengenai Mitra Adi Perkasa pastinya ya. Nah, Bu Ratih, mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Bu ya. Jadi kita tahu mungkin teman-teman udah pada familiar gitu ya dengan produk-produk dari Mitra Adi Perkasa. Betul. Nah, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nih Bu, mengenai segmen-segmen bisnisnya ada apa aja sih Bu? Oke, mungkin kalau saya sebutkan satu-satu lama sekali ya, karena banyak sekali. Jadi MAP itu punya brand portfolio yang eksklusif ya, artinya kita sebagai eksklusif distributor itu lebih dari 150 brand. Dan memang semenjak awal itu kami menginginkan produk-produk kami atau brand-brand kami itu secara diversified ya, bermacam-macam. Jadi supaya kalian dari pagi bangun sampai tidur lagi tuh ingat sama MAP, karena pagi bisa make up dengan brand MAP, kemudian coffee di Starbucks dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam segmen yang memang kita terapkan strateginya bernama 360 degrees retailing. Artinya kita ada department stores, ada specialty yang terdiri dari Map Active, kemudian fashion dan digital atau Digimap, dan juga F&B dan others. Nah, dari sekian segmen ini memang saling mendukung karena memang sebagian besar dari brand-brand ini kita beroperasi di dalam mall seperti itu. Jadi kalau kita dibilang MAP itu mungkin brandnya pasti familiar ya, pasti ya. Kalau kalian semua ke mall pasti melihat brand-brand kami. Dep Store itu kita ada Sogo Seibu, Galeri Lafayette, kemudian ada Food Hall juga. Kemudian yang segmen paling besar itu yaitu specialty store, atau sekitar 76% dari semua kontribusi sales kita berasal dari specialty. Karena Map Active ini memang yang paling besar dan juga sudah menjadi public company di tahun pertengahan 2018. Nah, brand-brandnya itu di Map Active sendiri atau MAPA tickernya, itu ada lebih dari 40 exclusive brands. Nah, kemudian fashion yang pasti udah kenal dengan Zara, Massimo Dutti. Nah, itu sebagian dari brandnya Inditex. Jadi kalau fashion 60% itu berasal dari Inditex brands. Kemudian siapa yang tidak mengenal Apple ya, yang baru-baru ini pasti udah pada pesen iPhone 14 ya. Itu kita juga merupakan salah satu appointed authorized reseller dari Apple. Kemudian F&B 80% terdiri dari Starbucks dari salesnya, dan juga yang paling baru dari F&B yaitu Subway. Kalau others kita juga mempunyai alun-alun yang sebagian juga bekerja sama dengan local industry dan juga out of Asia. Oke, wah banyak banget ya Bu ya. Banyak sekali. Iya. Dan itu teman-teman ya. Jadi next nih Bu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih Bu, di tengah pelemahan rupiah saat ini, kemudian juga di tengah kenaikan suku bunga seperti itu ya. Nah, seberapa besar sih Bu efeknya ke perseroan Bu? Karena memang brand-brand produk-produknya itu hampir berapa ya, mungkin majority ya, 90% lebih mungkin ya, itu base-nya memang forex ya, atau yang paling besar itu dari USD. Jadi pada saat rupiah depreciated itu memang hal yang harus kami hadapi, karena dari awal beroperasi kami sudah tahu ini memang merupakan salah satu risiko. Tapi kita sudah
menghadapinya dengan melakukan perhitungan. Jadi dari FOB atau free on board price itu kalau kita mengkalkulasikan menjadi landed cost, itu kita tidak memakai current rate. Jadi kita memakai rate yang lebih tinggi untuk cushion ya, untuk jaga-jaga. Nah, karena kita merupakan eksklusif distributor, jadi FOB price kita itu lebih memungkinkan kita untuk menghitung dengan yang sedikit lebih tinggi ya dari currency-nya. Yang sudah tentu kita selalu mengikuti suggested retail price dari brand principle, jadi tidak menyalahi positioning dari brand tersebut. Nah, selain itu dari Bank Indonesia itu menerapkan 30% dari forex payables kita itu harus di hedge. Jadi kita juga melakukan hedging seperti itu. Nah, last but not the least, memang kalau rupiah further depreciated, biasanya kita memang selectively ya, nggak semua secara selektif, itu kita pass on ke consumer. Tapi jangan berhenti belanja ya, karena memang kita selalu memperhitungkan agar berapa yang kita pass on itu tidak terlalu mengganggu demand-nya. Jadi itu penuh dengan perhitungan seperti itu. Oke, thank you banget Bu untuk penjelasannya. Dan pastinya Ibu, kalau misalkan kita ngomongin tentang cost nih ya, pastinya tahun depan nih semua company ya ini berlomba-lomba gimana caranya untuk memanage cost gitu ya. Nah, strategi dari Mitra Adi Perkasa sendiri seperti apa Bu? Cost kalau kita bicara operating expenses itu 60% itu biasanya terdiri dari rent dan labor ya atau staff. Nah, kita melihatnya itu memang bukan hanya tahun depan, tapi bahkan sebelum pandemi pun OPEX ini operating expenses itu merupakan suatu hal yang memang kita harus spending secara efisien. Apalagi setelah pandemi ya, banyak sekali efficiencies yang kita lakukan. Kalau kita bicara satu-satu misalnya rent. Nah, pada saat tadi dari awal kita bilang bahwa majority kalau kalian pergi ke mall itu kan pasti banyak sekali brand MAP. Nah, karena memang kita merupakan salah satu anchor tenant, jadi kita mendapatkan preferential rate ya. Rate-nya itu yang masih bisa kita perhitungkan dengan berapa sales yang kita dapatkan, sehingga rent to revenue di tahun full year 2019 yang sebelum pandemi itu sekitar 11%. Kalau labor to revenue sekitar 12 atau 13%. Nah, ini merupakan benchmark. Jadi kalau kita mendapatkan diskon misalnya pada saat pandemi, itu merupakan situational. Memang situasi pandemi pada saat mall tutup atau memang trafficnya belum seperti normal. Nah, itu sudah pasti kita mendapatkan diskon. Tapi diskon berapa, kita tidak tergantung dari berapa besar diskon yang diberikan oleh landlord. Karena kan landlord itu juga beberapa, apalagi public company ya, kita merupakan partner, jadi harus saling mendukung. Nah, untuk di tahun depan walaupun kita tidak banyak mendapatkan diskon dari segi rent contohnya, tapi memang kita sudah memperhitungkan dari awal, kita sudah tahu bahwa sales yang, makanya pada saat kita buka toko kita perhitungkan sekali dari segi lokasi. Bukan hanya lokasi di mana mall tersebut atau di kota mana, tapi dari dalam mall sendiri itu kita betul-betul memilih di mana lokasi yang sudah tentu traffic dari customer-nya juga tinggi seperti itu. Nah, dari unsur lain sudah pasti traveling. Kita sekarang tahu kita bisa secara pakai Zoom ya, nggak usah selalu traveling contohnya, dan juga bisa mengurangi emisi kalau kita nanti bicara sustainability. Dan seperti ini merupakan salah satu cara untuk reach out investor kita tanpa harus traveling kemana-mana. Gitu, seperti itu. Oke, thank you banget Bu. Dan teman-teman pastinya ya Bu ya, kalau misalkan belanja produk-produk dari MAP seperti itu ya, nggak cuma kalau belanja ke mall aja nih, kadang-kadang sekarang udah bisa belanja lewat online seperti itu ya, apalagi kayak pandemi kemarin. Nah, kira-kira Bu, seberapa besar sih Bu kontribusi ya dari penjualan online ke total penjualan dari company? Kalau sekarang di 9 months itu sekitar 9,5%.
Nah, kita memang berangkat dari offline sebenarnya. Pada saat akhir dari 2019, online sales itu hanya 1,6%. Jadi kecil sekali pada saat itu. Padahal kita sudah mempunyai platform online itu di tahun 2016 waktu itu. Kemudian di 2017-18 kita menambah terus platform sehingga sampai saat ini kita mempunyai proprietary platforms itu berjumlah 25 platforms. Kemudian kita juga bekerja sama dengan third party platform. Nah, kita saat ini memang jadi 9,5% kontribusinya itu berdasarkan dari total sales yang juga bertambah cukup tinggi ya. Kalau kalian melihat dari finance report kita di 9 bulan itu very encouraging. Sales kita 18,8 triliun dengan 56% growth. Itu termasuk juga dari penjualan online. Tapi secara kontribusi dia lebih kecil 9,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Karena kalau kita ingat tahun lalu itu 2 bulan mallnya tutup ya di Juli dan Agustus seperti itu. Jadi memang kita betul-betul serius sekali dalam mengembangkan online. Tapi yang paling penting lagi karena kita tidak melihat channel ini secara terpisah online dan offline. Jadi yang kita lakukan strateginya itu adalah mengintegrasikan dua channel ini, online dan offline. Kemudian bahkan di toko kita itu kita ada strategi endless aisles ya. Artinya kalau kita pergi ke mall, kalau kalian pergi ke toko gitu, tiba-tiba nggak ketemu barangnya, itu bisa dilihat melalui device kita yang namanya PDT atau Portable Data Terminal. Nah itu bisa mengidentifikasikan di mana barang itu berada. Ya. Artinya kita tidak apa-apa apakah customer itu milih online atau offline. Dan yang paling penting lagi diketahui bahwa kita juga bekerja sama dengan third party online seperti banyak lah ya yang terkenal itu. Itu karena somehow kita bisa capture customers yang sudah merupakan pelanggan mereka juga karena exclusivity yang kita sebutkan tadi itu termasuk di online juga. Jadi bukan hanya offline tapi online juga. Oke, menarik banget ya penjelasannya Ibu. Dan terakhir nih Bu ya, pastinya kalau investor sekarang nih banyak banget yang mulai melihat emiten mana nih yang punya faktor ESG yang baik seperti itu ya. Nah dari MAP sendiri nih kira-kira bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh perseroan khususnya terkait ESG? Term dari ESG atau sustainability itu kalau kita melihat ini term kerennya sekarang ya, apalagi pada saat itu UN itu di tahun 2015 menerapkan 17 goals ya yang disebut global goals. Global goals ini mencakup semuanya. Jadi pilar dari sustainability atau 17 goals ini adalah 3 pilar itu yaitu ESG, environment, social, governance. Dan tanpa kita sadari sebenarnya dari awal kita mengedepankan contohnya governance, artinya bagaimana kita mengoperasikan bisnis kita hingga kini. Jadi pada saat kemudian diterapkan, kita semua public company harus membuat report ya, sustainability report. Kemudian kita membuat report kita yang mungkin kalian bisa baca, kita sudah mengeluarkan sustainability report itu berdasarkan dari 17 goals ini atau ESG. Nah, dari governance sudah pasti kita mengedepankan GCG ya, transparansi. Bagaimana kita tadi kita bicara soal operating expenses, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap investor kita. Apapun pengeluaran kita harus secara efisien sehingga kita mendapatkan profitability yang memadai. Kalau kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan profitability yang memadai, sudah tentu kita bisa menyiapkan lapangan kerja. Begitu kita juga bisa berkontribusi terhadap pemerintah melalui pembayaran tax pajak misalnya seperti itu. Kita melakukan bisnis secara transparansi artinya tidak ada yang kita tutup-tutupi dan kita mengikuti regulasi yang dari pemerintah. Itu dari segi governance. Kalau kita lihat dari segi environment,
kita sebenarnya bukan upstream ya, kita lebih ke downstream. Artinya kita bekerja sama dengan brand principals yang mereka produksi sendiri. Tapi bagaimana kita memilih partner, bagaimana kita memilih brand yang akan berada di portfolio kita itu sebagai perusahaan atau brand yang juga bertanggung jawab terhadap sustainability gitu. Jadi contohnya mungkin few brand ya seperti Starbucks, seperti Inditex, banyak yang brand di portfolio kita itu kalau kita lihat satu-satu, mereka begitu bertanggung jawab terhadap sustainability. Nah, brand seperti inilah yang kita inginkan untuk berkolaborasi dengan kita, berpartner. Selain itu dari segi environment, plastik, kita ngomong soal plastik, di toko-toko kita hampir 100% itu menggunakan kain ya seperti itu atau paper bags, tapi lebih banyak pakai kain. Sisanya masih ada sedikit, itu pun plastiknya biodegradable seperti itu. Dan kalau kita lihat minum kopi misalnya di Starbucks sudah nggak pakai plastik lagi, bahkan cutlery sendok garpunya sudah tidak pakai lagi, nggak ada plastik. Terus stirrer yang buat muter itu juga nggak ada. Jadi kita juga mengencourage ya customers untuk memakai tumbler seperti itu. Nah, last but not the least again, social. Kita di MAP ini mempunyai MAP Retail Academy. MAP Retail Academy ini karena kita tahu bahwa 80% dari karyawan kita itu lulusan SMA. Dan kita mau bahwa, dan kita sudah membuktikan mereka ini bisa kita didik, kita bina, sehingga mereka bisa meniti ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kita juga mempunyai Rajab, yaitu sekolah belajar anak ini untuk underprivileged kids ya. Kita mengajarkan berbagai karakter, berbagai kegiatan juga, karena kita mempunyai banyak sekali KOL kita yang bersedia. Baru kemarin kita swimming clinic, contohnya seperti itu, ada juga running dan sebagainya. Jadi selain itu juga kita ada di Tanah Abang, itu Starbucksnya, community Starbucks yang kita menyediakan ruangan untuk anak-anak itu bisa belajar menari, belajar semua karya ya, bisa melakukan kegiatan. Kita juga bekerja sama dengan third party seperti itu. Oke, menarik banget ya Bu ya. Dan pastinya thank you banget Ibu untuk waktunya ya, dan semoga sukses selalu juga untuk Mitra Adi Perkasa ya. Oke, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!